Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini di tempat yang paling afdal, di waktu yang mustajab, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فصل في التيمم. Fasal yang menjelaskan tentang tayammum. Kemarin kita telah membaca di awal sedikit daripada pembukaan dari bab atau fasal yang menjelaskan tentang tayammum. Yang perlu kita ketahui, di dalam syariat kita ada taharah, bersuci, yang disebut dengan tayammum, yang mana tayammum ini bersuci pengganti daripada berwuduk. Ketika tidak ada air untuk dia gunakan berwuduk, atau ada air tetapi terhalang dari satu hal yang tidak membolehkan dia menggunakan air karena sebab penyakit ataupun hal-hal yang lainnya. Dan wudu at-tayammum merupakan satu rukhsah atau keringanan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi katakan di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Fuddilna 'ala an-nasi bi thalathin ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'a. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan tentang keistimewaan beliau, juga kita umatnya. Apa kata Nabi? Fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Kami, maksudnya kami, aku kata Rasulullah, dan kita semua umatnya. Itu makna kami, ya. Kami itu Rasulullah SAW sendiri dan kita umatnya diunggulkan, diberikan keunggulan oleh Allah. Bahasa lainnya fuddilnya dilebihkan. Jadi kita memang ini umat yang merupakan memiliki kelebihan. Mana buktinya? Nah, ini dalam hadis Nabi. Kita diberikan kelebihan oleh Allah atas manusia yang lain, atas umat yang lain. Itu maknanya. Dari umat-umat terdahulu dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, ini kelebihan kita. Yang pertama, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Diberikan bagi kita saf-saf dalam solat kita seperti safnya para malaikat. Nah, karena memang itulah yang diperintahkan, solat safnya rapat. Begitulah safnya para malaikat, ya. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Dijadikan saf-saf barisan solat kita diumpamakan oleh Allah ke seperti barisan safnya para malaikat. Rapat maknanya, ya.
Sehingga dalam hadis Nabi katakan tidak ada satu celah di alam malaikat, di alam ghaib, kecuali penuh semuanya dengan malaikat. Satu celah selobang jarum pun nggak ada, kata Nabi dalam hadis. Jangankan sejengkal, kayak lubang jarum itu nggak bisa, nggak ada itu celah kosong di alam malaikat. Saking apanya banyak malaikat, saking banyaknya. Bahkan kata Nabi dalam hadis, attatis sama, katanya, langit itu jerit. Jerit di sini artinya bukan mengeluh, tapi menggambarkan saking banyaknya di langit itu malaikat. Langit aja sampai istilahnya keberatan gitu. Ya itu cuma ungkapan aja, bukan mengeluh ini langit. Attatis sama min thiqalil malaikah, katanya. Langit menjerit, artinya itu berteriak, bukan jerit. Maaf, beda antara menjerit dengan teriak. Kalau menjerit disiksa, ya. Tapi kalau teriak, nah itu ada mungkin satu ungkapan. Attat, gitu. Jadi langit aja berteriak, merasakan berat saking banyaknya, penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umat Nabi Muhammad maka diperintahkan di dalam saf salat kita untuk rapat barisan. Alhamdulillah, karpet udah pasang terus, istiqomah. Ya, memang saya ada pesan sama ketua, jangan takut udah. Jangan takut, nggak apa-apa ya. Ya, insyaallah nggak apa-apa. Ya kalau memang disuruh angkat, ya angkat belakangnya aja 3 baris, jangan. Ya, seandainya, tapi insyaallah enggak, ya, enggak. Ya. Kenapa? Dalam rangka merapatkan barisan. Seandainya diangkat pun nggak masalah, tapi barisan tetap rapat. Nah, itu, ya, nggak menjadi kendala karpet. Seandainya diangkat pun barisan tetap rapat. Kenapa? Itu keunggulan kita. Dikasih suruh rapat, kita rendang. Nah, berarti kita ogah dikasih kelebihan. Nah, jangan. Ya. Yang kedua, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Dijadikan untuk kita setiap bagian bumi mana saja selama dia suci untuk tempat sujud, boleh sholat di situ. Makna masjid di sini untuk sholat di bagian bumi yang mana aja. Kita datang satu tempat, kita bawa sejadah, sholat di situ. Kita lihat, kalau sekarang arah kiblat gampang pakai aplikasi, ya. Kita goyangin, nah ini mana kiblat nih, ya. Di Muslim Pro misalnya begitu, itu bukan iklan, ya. Tapi ada kan karena Muslim Pro di situ yang dilihatnya arahnya kiblat aja. Jadi sholat di mana aja boleh. 212 sampai Senin, mana ingat gak? 212. Ada yang nggak demen, nggak sah tuh sholat di jalanan. Allah nyuruh, Nabi boleh bilang, itu kelebihan kita. Sholat di mana aja sah, selama memang sudah dikoordinir. Ya, nih, jalanannya udah dialihin tempat lain. Bukan orang lagi lewat atau kita sembahyang, kagak boleh juga. Dialihin dulu udah. Boleh, udah aman, ya. Emang orang kalau udah nggak demen apa aja, ya dia korek-korek. Kita udah benar dikorek-korek juga, gimana kita salah itu. Wah, yang ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan dijadikan bagi kami, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, debu daripada bumi itu suci. Maknanya apa? Untuk kita pakai tayammum. Idza lam najid al-ma', kalau kita tidak mendapatkan atau tidak mendapati air, nggak dapat air, nggak punya air atau punya air, nah, lalu ada halangan yang nggak bisa dia pakai air. Ini hadis Rasulullah SAW, ya. Wa ju'ilat turbatuha, debunya itu suci. Maknanya hadis ini menjelaskan tentang bolehnya bersuci dengan menggunakan debu yang suci sebagai tayammum namanya. Nah, dalam tayammum ini maka disebut sama ulama syariat tayammum, turun ayat yang memerintahkan membolehkan tayammum karena sebab
keberkahan daripada keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana sumbernya? Nah, dalam sebab-sebab turunnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 43. Yang di situ disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiban falam tajidu ma'an." Maka apabila kalian ingin bersuci lalu kalian falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian dengan apa? Sa'idan ay turaban, dengan debu, thayyiban ay tahiran, debu yang suci. Maka ada sebabnya turun ayat itu. Kenapa? Ada sebabnya. Nah, di sini di dalam tafsir, di antaranya tafsir Baghawi dikatakan, an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat pertama, sebab-sebab turunnya ayat yang menjadikan kita jadi boleh tayamum. Ini satu keringanan Pak buat kita, ya. Coba kalau nggak ada tayamum, kalau lagi kering, lagi ya musim panas, kemarau, atau lagi sakit, nggak boleh tayamum, harus pakai air juga sholatnya, maka madarat bagi kita, menyusahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul uzr. Allah menghendaki syariat ini mudah, tidak menghendaki kesulitan, kepayahan, nggak menyusahkan. Kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah sendiri yang cerita, katanya, kata beliau apa? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami bersama rombongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan satu perjalanan fi ba'di asfarih. Dalam perjalanan Rasulullah bersama para sahabat. Di situ Nabi bersama istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hatta idza kunna bil Baida atau bidzatil jaish. Lagi jalan sampai di satu tempat namanya Baida atau Dzatil Jaish. Kata Sayyidah Aisyah nih, aku merasakan kehilangan kalung. Dari rumah pakai kalung, pas lagi di tengah jalan, namanya orang perempuan kadang gitu ya, diperiksa perhiasannya, apa jatuh, apa lagi kelupaan dari toilet, nggak ada, kalungnya jatuh, itu maknanya, nggak ada dengan sebab jatuh, ya sebelum ketahuan hilang disebutnya. Fa aqama Rasulullah ala iltimasihi wa aqama an-nas, maka Nabi berhenti dulu. Begitu dibilang, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalungnya hilang, mungkin jatuh gitu maksudnya. Maka Nabi berhenti dulu lah kita sini. Berhenti, kata Nabi apa? Cari. Kita berhenti di sini sambil cari. Ya, masing-masing kalian cari tuh kalungnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana itu tempat yang kering. Lagi musim kemarau, tempatnya kering, nggak ada air. Dan sahabat pun persediaan airnya lagi habis juga, air minumnya. Tempat yang nggak ada air, dan juga sahabat nggak ada yang bawa air, kehabisan air minumnya udah. Lalu apa yang terjadi? Rupanya sama Pak, kehidupan para sahabat itu, ya, ini bahasanya ada yang gerutu di belakang. Ini gara-gara Aisyah nih, nyebutnya Aisyah aja, kalau kita Sayyidah karena istri Rasulullah SAW. Ini gara-gara Sayyidah Aisyah nih kita jadi berhenti di sini, Rasulullah pada berhenti, dan semuanya pada berhenti di sini. Ini tempat kering, nggak ada apa-apaan di sini. Ya udah sepakat,
kita datang aja dah. Ada juga saat itu ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar ini adalah ayah daripada Sayyidah Aisyah, ya, istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena namanya Sayyidina Abu Bakar bapaknya siapa tadi? Sayyidah Aisyah. Ini orang yang tadi sekelompok tadi komplain gitu maksudnya, protes lah. Ayo kita bilangin dah bapaknya Sayyidina Abu Bakar nih, gara-gara anaknya nih Aisyah begitu. Datang. Fa'atan nasu Abu Bakrin radhiyallahu an. Datanglah sekelompok orang ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata orang-orang ini, ala tara ma sana'at Aisyah qamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi ma'ah wa laysu ala ma'in wa laysa ma'hum ma'. Sayyidina Abu Bakar memang hatinya paling lembut, ditegur dikit emang langsung diterima, nggak enakan bahasanya gitu, ya. Datang nih orang ngomong, ya Abu Bakar, katanya, wahai Abu Bakar, kau nggak lihat nih gara-gara perbuatannya Sayyidah Aisyah, ya, kita jadi berhenti di sini karena Nabi suruh berhenti, kita berhenti. Ini nggak ada tempat apa-apaan, kita pada keausan. Sedangkan kita mau sholat juga, seandainya kita mau bersolat, ini nggak ada air sedikit pun. Ya, diterima dah Sayyidina Abu Bakar. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu an. Itu malam kejadiannya. Maka Sayyidina Abu Bakar datang masuk ke kemah, khaymah. Khaymah itu bahasa Arab, artinya apa? Tenda. Diambil mah bangsa Indonesia jadi bahasa kemah, ya, itu bahasa Arab. Makanya jangan gede banget Arab, semuanya kita ngadopsi bahasa Arab. Kemah itu bahasa Arab, khaymah, ya, sampai yang paling kecil-kecil semuanya tuh bahasa Arab. Ya Allah, bersyukur kita, ya. Maka kata Nabi, bersyukurlah kalian. Ahibbu Arab li thalathin, katanya, cintai oleh kalian Arab akan 3 perkara. Nah, itu. Nah, di antaranya kata Nabi, karena aku dari bangsa Arab. Berarti orang yang mencintai bangsa Arab berarti dia mencintaiku, kata Rasulullah SAW. Berarti kebalikannya gimana? Yang benci sama Arab benci Rasulullah. Ya, makanya nggak boleh sembarangan tuh orang. Ya, ada hadis tuh yang kayak begitu, untuk menjadi rem buat kita. Jangan sembarangan kalau ngapa-ngapain, ngomong juga jangan sembarangan, bersikap jangan sembarangan. Faja Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar masuk ke kemahnya Rasulullah. Di situ kan Nabi sedang istirahat dengan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar masuk, dilihat Nabi sedang tertidur. Apa katanya? Di pahaku, kata Rasul, kata Sayyidah Aisyah, ya, abahku masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk, sedangkan Rasulullah lagi istirahat, lagi tidur, sedang bersandar di pahaku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nama laki bini, boleh gak begitu? Boleh gak? Kali-kali begitu Pak. Lihatin tuh dalam hadis ini, kata ulama, romantisnya Rasulullah. Kalau kita mau bahas lagi tuh Pak, ini detail banget kalau hadis kalau dibahas satu-satu. Jangan bilang porno, romantis. Tanya bini kita, lo mau gak tidur di atas saya? Dari dulu bang saya ngarepin, abang udah keras banget gitu ya, omongnya tidur udah saklek banget. Iya, gantian, bisa kita tidur di paha bini kita, ya, atau bini kita tidur di paha kita. Gimana saat susah, ajak aja dah Keragunan situ, gelar tikar dah, ya. Lagi sepi nih covid, jangan gerasa kerusuk di situ, ya. Ya tiduran aja senderan, ya. Romantisnya Rasulullah, boleh. Mau di rumah, di mana? Kenapa? Bininya. Nah ini, ya, disebutin bukan karena ini 17 tahun ke atas, itu dalam adab etika
dalam menjaga keharmonisan sebenarnya. Itu cakep banget tuh Nabi. Rasulullah sedang tertidur di atas kedua pahaku. Ya, Sayyidina Abu Bakar langsung ajak ngomong anaknya, ya, dalam hati Abu Bakar, nah ini lah, mumpung lagi tidur nih Nabi, bahasanya dia ngomel nggak didengar sama Nabi, kan nggak? Bagaimana kalau kita, ya, ada suaminya, kita punya bini diomelin, kan nggak enak juga ada yang ngomel, aneh, mumpung Nabi lagi tidur, bisa dah ngasih nasihat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ahbasti Rasulullah SAW, wahai Aisyah, kau telah membuat tertahannya Rasulullah, maksudnya berhenti, jadi berhenti di sini nih Nabi nih sama para gerombongan, ya, sedangkan mereka lagi pada kehausan, artinya pengen minum nggak ada apa-apaan, sebab kalau jalan terus sebelah sono kan ada air, gitu maksudnya. Ini nggak ada air, simpanan juga kagak ada. Terus kata Sayyidah Aisyah, fa'atabani Abu Bakar, pokoknya terus dah. Namanya tadi Sayyidina Abu Bakar itu orang kagak enakan sama orang yang pada datang komplain, jadi ngomong terus nggak berhenti-berhenti itu Sayyidina Abu Bakar, saking nggak enaknya sama sahabat tadi itu yang komplain tuh, ngomong terus kata Sayyidah Aisyah, sampai ya dipegang-pegang nih istilahnya, digini-gini ini itu tubuhku, ya, oleh ayahku yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain juga, mau bangun nggak bisa. Kenapa? Ada Rasulullah SAW sedang tertidur di pahanya. Faqamah, pagi-paginya, ya, sebelumnya fajar dah, ya, subuh, ya, sebelum subuh, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma', ketika pada waktu pagi hari subuh-subuh bangun nggak ada air ya Rasulullah. Kita para sahabatnya rombongan dapat nyari nggak ada. Fa anzalallahu ta'ala ayatat tayammum, maka Allah turunkan ayat berupa perintah fatayammamu, kalau nggak dapetin air jangan susah, jangan bersedih, maka bertayamumlah kalian su'idan, dengan menggunakan debu, thayyiban atau su'idan thayyiban, debu yang suci. Ini riwayat pertama, kejadiannya malam turunnya ayat ini. Jadi tadi itu, ya. Nah, ada dalam riwayat lain bahwa kalung itu katanya milik saudaranya, empoknya kali dah, empoknya Sayyidah Aisyah, sama-sama anaknya Sayyidina Abu Bakar juga, yang bernama Asma. Itu kan sama-sama Sayyidah Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar, sama-sama anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu kalung baru minjam punya Sayyidah Asma, dipakai sama Siti Aisyah. Tiba-tiba fahalakat, hilang, gitu. Ini riwayat kedua. Ini kejadiannya zuhur dalam riwayat kedua. Maka Nabi suruh, fa arsala Rasulullah SAW nasan min ashabihi fi talabiha. Nabi suruh orang-orang pada cari dia itu, ya. Fa adrakatuhumus shalah, nah, datang waktu sholat zuhur, karena belum ketemu, masih nyari, sama di tempat yang memang kering, kagak ada air. Sampai mau habis waktu zuhur, udah mau asar. Gimana ya Rasulullah, kita mau sholat, mau jalan ke sono yang tempatnya ada air, udah kelewatan takutnya waktu. Ini udah mau habis waktu zuhur, dikit lagi asar. Nah, maka turun ayat fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah kalian, ya. Nah, dari cerita atau riwayat yang pertama tadi, yang kejadiannya pada waktu malam hari, ya, maka Nabi perintahkan sahabat rombongan semuanya sholat subuh dengan bertayamum. Lalu kalungnya kemana itu? Nyambung lagi ceritanya.
Apa katanya? Fa ba'atsna al-ba'ir, maka begitu kami bangun mau pada tayamum, ontak bangun juga kan, nggak taunya tuh kalong ketindian ontak tuh. Fa ba'atsna al-ba'ir alladhi kuntu alaihi fawajadna al-'iqda tahtah. Kami dapetin, nggak taunya tuh kalong ada di bawah onta. Kalau pakai akal, dari awal kita suruh bangun tuh onta, tapi rupanya mau turun syariat. Cakep begitu, subhanallah, mau turun syariat. Kalau gampangnya begitu kan, ya apaan kita jatuh, apaan kita singkir-singkirin dulu kan, kali aja ketindian atau di bawahnya. Kalau syariat pakai akal begitu, tapi rupanya Allah yang berkehendak semuanya. Ya kalau udah ketemu langsung jalan ke tempat yang ada airnya, nggak jadi tayamum, nggak tayamum kita Pak. Alhamdulillah ada rukhsah. Nah, itu ada rukhsah, apa itu rukhsah? Keringanan disebutnya. Ya, ini itu sebab, ya sebab-sebab daripada turunnya perintah untuk bertayamum. Kemudian kita lanjutkan dalam pembahasan fikihnya dari segi hukum atau hal yang berkaitan, diantaranya syarat-syarat tayamum. Babut tayammum, bab yang menjelaskan tentang tayamum. At-tayammum lughatan al-qasdu. Tayamum itu artinya menyengaja. Wa syar'an, secara syariat tayamum apa? Jadi kalau kita ngomong, yaudah kalau nggak itu tayamum aja. Apa sih kita? Apa maksud tayamum? Kita menyebut dalam lisan kita istilah tayamum. Tayamum itu apa? Isalut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin biniyatin makhsusah. Tayamum itu secara arti istilah atau syar'an, syariat, menyampaikan debu yang suci ke wajah, ya, menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan dengan satu niat tertentu. Niatnya apa? Niat tayamum. Nawaitut tayammumah, saya niat bertayamum. Kan setiap ibadah ada niatnya, apalagi bersuci. Wudu kita ada niatnya enggak? Nawaitul wudu'a. Mandi ada niatnya, nawaitul ghusla, saya niat mandi. Tayamum ada niatnya juga, nawaitut tayammumah. Nah, tapi tayamum tidak sama diniatnya dengan wudu dan mandi. Kalau wudu dan mandi niatnya untuk mengangkat hadas, mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum niatnya nawaitut tayammuma listibahatis shalah, bukan liraf'il hadas. Nawaitut tayammum liraf'il hadas, salah, nggak bisa. Nawaitu tayammum liraf'il hadasil asghar, nawaitu tayammum liraf'il hadasil akbar, nggak bisa. Karena tayamum bersuci pengganti dan dia bukan mengangkat hadas, ya. Tapi apa? Listibahatis shalah, saya niat bertayamum untuk dibolehkannya melakukan sholat. Tuh. Karena tayamum nggak bisa ngangkat hadas, orang nggak pakai air, cuman debu doang, tapi sah, nggak perlu mengulang. Jadi itu Pak, keringannya di situ, bukan keringanannya di segi nggak ada air, nggak bisa wudu, kita tayamum aja. Sholat yang kita kerjain dengan sebab pakai tayamum sah, nggak perlu mengulang. Tuh keringanannya di situ. Ya. Nah,
Karena tayamum itu kan juga sebagai pengganti dua hadas tadi. Jadi tayamum bukan pengganti wudhu doang. Ya, nggak bisa wudhu nih, nggak ada air. Ya tayamum. Hadas kecil kan kalau wudhu. Kalau hadas besar, junub, nggak ada air, kering. Atau tadi itu ada air tapi ada mani. Mani itu penghalang yang nggak bisa dia pakai air karena sebab arahan dari dokter ataupun karena penyakitnya. Junub, tayamum. Jadi tayamum itu sebagai pengganti hadas kecil atau mandi mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi agak mandi gitu dah, tayamum aja. Ada yang bingung nih nanya. Nah kalau tayamum pengganti mandi, tayamumnya gimana? Sama, wajah ame tangan doang. Nggak usah pakai gelibeg-gelibegan di pasir, kucing kalau begitu. Nah kan katanya kalau mandi kan rata saat airnya, ya kalau mandi kan rata, airnya kudu rata. Nah kalau tayamum apa debunya kudu rata, kucing kalau begitu. Itu dia ringannya di situ. Cukup. Wah nggak bisa mandi nih karena sebab lagi junub, nggak ada air misalnya, tayamum dah. Kan dua anggota. Tayamum cuma dua anggotanya, wajah dan kedua tangan sampai sikut. Sampai sikut, bukan lengan, ya sikut. Sampai sini nih, ya. Kalau ada Muhammadiyah pakai sampai sini Muhammadiyah, ya. Tapi kita nggak pakai, dalam fikih itu nggak ada Muhammadiyah. Kalau mau pakai mazhab lain, sebutnya jangan Muhammadiyah. Ya. Kalau Syafi'i sini, kita Syafi'i pakainya sampai sikut. Tuh. Kan sikut namanya nih. Ya. Ada teman kita, gue sikut loh, sikut. Ya, bukan gue gelang, kan gelangan tangan. Gue gelang mah nggak ada, gue sikut loh. Ya itu. Nih, ya. Tuh arti tayamum supaya kita tahu, ya. Dalam perjalanan ntar kita boleh tayamum seandainya memenuhi syarat. Ya nggak asal jalan tayamum, memenuhi syarat dulu gitu. Nah selanjutnya ahkamut tayamum diisi belum? Berapa ya? Masih setengah jam lagi, 5 menit. Nah. Hukum tayamum sekarang, ya. Yang pertama, dia di sini disebut ada 4 hukum tayamum. Yang pertama, wajib, harus dia bertayamum. Nggak boleh pakai air dia berwudu, nggak boleh. Harus tayamum dia. Lihatin nih, dalam keadaan apa itu? Idza khafa al-halaq min isti'mal al-ma' wa idza faqada al-ma' hissan. Kalau dia mengkhawatirkan mati, bahaya kalau dia pakai air. Apaan nih? Penyakit apaan? Bukan penyakit. Air sebelah sono misalnya. Di tengahnya singa ada 3 macan. Waduh, mana nih? Di satu sisi perintah sholat wajib kita, air ada, kan wudhu, tapi ngelewatin apa dulu? Binatang buas. Satu medan tempatnya, di situ ada binatang buas. Mati konyol namanya. Lihat coba, Islam menjaga, ini sebutnya hifdzun nafas. Islam itu menjaga nyawa orang itu. Nyawa orang di dalam Islam sangat terhormat, apalagi orang beriman, ya. Sampai mau ibadah tuh, mau wudhu, ada air di sana, tapi ada binatang buas. Kalau dia bisa mati, berbahaya buat dirinya, jangan ke sana, udah nggak usah pakai air, nggak usah wudhu, wajib dia bertayamum. Lihatin tuh, Islam begitu menjaga nyawa. Ini gampang banget matiin orang, ya.
Islam udah jadi tuh, ibadah aja kagak dipaksain. Kalau di situ kudu madarat, jadi nyusahin dia, jadi bahayain dia, bahkan sampai menghilangkan nyawanya, jangan dah, kata syariat. Kata Nabi, jangan, tayamum aja, wajib tayamumnya, harus. Ini malah dimatiin orang, ya Allah, ya, mana matiin ditembak, mati kan tembak, di brand, ya, rumah sakit bisa diracunin itu, ya, gitu. Namanya kan bunuh juga itu, ya. Nih, itu wajib hukumnya kayak begitu. Ketika ada air tapi jadi madarat, bisa jadi halak, hancur, binasa gitu, bisa bahaya, bisa mati. Nah, jangan wudu, wajib dia bertayamum. Bisa. Ya udah, nyicil dah. Ya, masih 3 lagi sebab kalau buru-buru kagak enak juga. Fikih dikit tapi masuk gitu. Ya minimal kita mengerti tadi sebab turunnya ayat, kenapa jadi ada sebab tayamum, rupanya itu meringankan kita. Seandainya Allah mau kasih itu lancar aja rombongan ketemu di bawah onta, selesai itu dalam waktu sekejap, tapi rupanya Allah menurunkan ayat tentang bertayamum. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.